Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Hajar Agisa dari Stitnu Al-Farabi Pangandaran, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Nah, jadi saya ini ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus untuk mereview atau menyimak podcast dari Kak Nikita Willy bersama Ibu Dokter Aisyah Dahlan yang membahas tentang pahami tantrum dengan 5 baterai kasih sayang. Wah, Masya Allah, saya setuju sekali Ibu. Jadi tadi sempat saya simak bahwasannya adanya neuroparenting. Nah, tadi neuroparenting ini dibahas tentang cara kerja otak, proses cara kerja otak yang disangkut pautkan dengan sebuah pola asuh. Nah, dan saya juga baru mengerti bahwasanya sebuah keahlian, kemampuan, sifat atau watak itu merupakan faktor genetik atau bawaan, dimana memang sudah ada sejak ia lahir, sejak 0 bulan. Dan pola asuh ini adalah faktor pendukung untuk pembentukan karakter. Jadi ketika anak sudah memiliki bibitnya, sudah memiliki basicnya, terus kita melakukan kesalahan dengan menerapkan pola asuh yang kurang tepat atau memang belum baik, sehingga anak ini tumbuh kembang ya sehat gitu kan, tapi mungkin dengan pengalaman atau ya dengan hal-hal yang memang tidak menyenangkan. Berbeda dengan ketika kita telah memahami karakter anak, telah memahami sifat dan watak anak, terus kita mencari pola asuh yang tepat, yang baik untuk si anak, sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan pembentukan karakter yang baik dan juga dengan memori-memori yang bahagia. Nah, tadi dijelaskan ada 5 baterai kasih sayang. Di antaranya ada pelukan atau sentuhan, ada juga pujian, waktu, pelayanan, dan juga hadiah. Jadi di sini sentuhan ini adalah setiap hari ya, walaupun tidak 24 jam, tapi alangkah baiknya ketika anak itu selalu disentuh, dibelai, dipeluk, sehingga anak itu merasa nyaman dan akan merasa bahwasanya dia tidak sendiri. Nah, terus ketika ada juga yang pujian, baterai pujian. Nah, walaupun nih anak melakukan kesalahan, itu juga perlunya adanya pujian. Bayangkan, kesalahan perlu dipuji juga, apalagi kebaikan ya. Contohnya anak lari-lari terus terjatuh, janganlah kita langsung memarahi anak. Tuh kan ibu bilang apa, jangan lari-lari dan lain sebagainya. Itu jangan dilakukan. Itu tidak baik sekali. Alangkah baiknya ketika kita memujinya terlebih dahulu. Wow, Nana lari-lari, jalan-jalan, itu sehat, membuat badan kita bugar, kuat, sehat, aliran darah kita menjadi normal. Tapi Nana harus hati-hati, Nana perlu lebih hati-hati lagi sehingga Nana tidak terluka ya. Jadi si anak juga tidak akan merasa disalahkan dan ia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi dan tingkat kehati-hatian yang lebih baik lagi. Berbeda ketika kita langsung memarahinya. Nah, dan yang ketiga ada baterai waktu. Nah, ini untuk ibu-ibu pekerja atau wanita karir yang memiliki pekerjaan di luar sana tapi juga harus mengurus anak. Ini juga penting ya ibu-ibu, teman-teman semua. Jadi waktu walaupun 15 menit saja luangkan untuk si kecil, untuk tumbuh kembang si kecil, walau hanya menemaninya jalan-jalan keliling komplek, menemaninya dia main sebuah balok, atau hanya ngobrol ke sana ke sini, hal yang tidak penting pun diucapkan atau menanyakan apa yang dia lakukan selama ibu bekerja dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang perlu dan harus wajib dilakukan agar si anak itu merasa bahwasanya ibu selalu ada untuk dia dan ibu peduli akan dirinya. Jadi waktu itu sangatlah penting, walaupun sebentar tapi luangkanlah. Terus yang kelima tadi itu ada yang keempat itu ada pelayanan. Pelayanan di sini itu bukan kita harus melayani si anak, menyuapinya,
memakaikannya kaos kaki dan hingga yang berlebih gitu kan, sehingga anak tidak mandiri. Itu bukan ke situ arahnya. Sebenarnya dengan komunikasi kita yang baik kepada anak itu juga sebuah pelayanan. Contohnya ketika anak ingin minta tolong, ibu tolong ambilkan aku minum, aku haus tapi tangan aku kotor, maaf sekali. Nah tapi ibu itu tidak bisa mengambilkannya minum karena ada pekerjaan nih, ada pekerjaan. Alangkah baiknya kita mengutarakannya dengan yang baik sehingga si anak tidak kecewa. Contohnya, ya Allah Nana maafkan ibu ini sedang ada pekerjaannya, memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Nana boleh cuci tangan terlebih dahulu dan ambil minum ya, maafkan ibu. Dengan komunikasi yang baik, yakin bahwasanya si anak tidak akan kecewa. Walaupun dia sedih, tapi dia tidak tertanam bahwasanya ibu tidak mau menolongku. Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita menyimpan pekerjaan dan langsung membantunya, walaupun memang kan mengembalikan air itu tidak lama ya teman-teman. Terus memberikannya dengan cara ini, nah silakan, tapi Nana nanti cuci tangan ya, soalnya itu tangan Nana kotor. Itu alangkah lebih baiknya dengan pelayanan yang baik, sehingga dia merasa ketika saya selalu ada orang yang memang peduli gitu kan, dan bisa membantu ketika saya dalam kesulitan atau aku dalam kesulitan, selalu ada yang bisa membantu saya gitu kan, yaitu ibu atau ayah dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah hadiah. Tapi hadiah di sini itu bukanlah iming-iming, bukan iming-iming, bukan Nana harus jual satu dulu ya baru Nana nanti dikasih hadiah sepeda. Tuh beres-beres cuci piring itu, nyapu, nanti Nana dikasih hadiah. Nah, itu tidak diperbolehkan sekali, sehingga anak ketika sejak kecil ditanamkan seperti itu, dia akan melakukan hal apapun itu demi hadiah. Oke. Nah, hadiah di sini itu yang dimaksud itu hal-hal yang sederhana diberikan kepada si anak walaupun si anak itu tidak melakukan apa-apa. Contoh ya, ada anak usia 4 tahun. Dia hanya duduk terdiam ketika melihat ibunya bekerja dan menunggu dan lain sebagainya. Padahal dia mungkin merasa kesepian dan lain sebagainya ya, tapi dia tetap terdiam, tidak mengganggu dan tidak melakukan apa-apa. Dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Lalu ibu merasa hal itu perlu dipuji atau perlu diberikannya hadiah walaupun sederhana dibuatkan. Lainnya tadi susu atau diberikannya kue sebagai hadiah. Nana makan terima kasih ya. Nah udah sabar menunggu ibu, tidak mengganggu ibu bekerja sehingga pekerjaan ibu cepat selesai. Ini ibu beri susu dan ini ada kue sedikit untuk kamu sayang. Nah itu adalah salah satu hadiah yang walaupun sederhana tapi akan selalu teringat di memorinya hingga kelak dewasa. Dan ketika 5 baterai kasih sayang ini telah terpenuhi, kemungkinan sangat kecil untuk si anak tantrum. Nah tadi juga disebutkan bahwasannya ketika 5 baterai ini sudah terpenuhi dengan baik dan maksimal, tapi anak tetap tantrum hebat, alangkah baiknya ketika itu berlanjut dibawalah ke psikiater, ke dokter anak ataupun ke psikolog untuk mengetahui apa penyebabnya si anak hingga tantrum seperti itu, padahal 5 baterai ini sudah terpenuhi. Nah, terus ketika anak tantrum, kita akan mengingat nih, aduh, baterai mana yang belum dicas nih? Tadi udah nyentuh, udah meluk belum, udah muji belum, dan lain sebagainya. Dari 5 ini kita memiliki patokan atau punya pedoman ya, kayak kayaknya udah terpenuhi atau belum, kita bisa melakukan ulang sehingga anak ini tantrum mungkin karena kurang dipuji atau mungkin karena kurangnya waktu bermain bersama kita ataupun yang lainnya. Jadi betapa perlunya pelajaran untuk memahami karakter anak usia dini dari 0 hingga 5 tahun, yang maksudnya anak itu umumnya tantrum itu dari usia 0 hingga 5 tahun itu normalnya. Nah di atas itu juga termasuk hal yang wajar, namun perlu diperhatikan tantrumnya karena apa dan lain sebagainya, karena usia 5 tahun ke atas itu biasanya telah memahami sebuah emosi, baik senang, bahagia dan lain sebagainya, yang bisa diutarakan tanpa mengamuk tantrum yang gak jelas.
Nah, jadi itu yang tadi saya simak dari podcast Kandikita Willy bersama Ibu Dokter Aisyah Dahlan, yang memang sangat bermanfaat sekali, sehingga saya mengerti betapa pentingnya memahami karakter anak sebelum kita menetapkan pola asuh untuk membentuk karakter tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.